Al-Mu'izzu yang berarti yang membuat mulia, Allah itu membuat mulia. Al-Mudhillu yang membuat hina. Jadi Allah itu bisa membuat seseorang mulia, bisa membuat seseorang yang lain hina. Ketika Allah membuat seseorang itu mulia, Allah itu Al-Mu'izzu. Ketika Allah membuat seseorang hina, itu Al-Mudhillu. Tapi kita jangan menganggap bahwa Allah semena-mena. Suka-suka Allah. Kalau Allah membuat seseorang mulia, ya mulia. Kalau Allah membuat hina, ya hina. Bukan suka-suka. Allah ketika membuat seseorang mulia, itu ada kriterianya. Kalau seseorang melakukan ini, maka dia berbakat menjadi orang mulia, dan Allah jadikan orang itu mulia. Tapi kalau ada orang melakukan itu berarti layaknya dia menjadi orang yang hina. Lalu Allah membuat dia hina. Jadi ketika Allah membuat mulia atau hinanya seorang, itu ada pedomannya. Nah, lalu saya untuk memudahkan pembahasan, saya memilih judulnya Kemuliaan dan Kehinaan di Tangan Allah. Ya. Allah adalah satu-satunya yang bisa menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Termasuk alam raya yang terdiri dari bumi dan langit. Ketika Allah menciptakan suatu apapun, menciptakan bumi atau menciptakan langit, Allah sekaligus menentukan keadaan dan perilakunya masing-masing. Bumi, keadaannya keras, perilakunya gimana? Dia selalu berada di bawah. Langit itu ruang itu ringan dan selalu berada di atas. Terus mekanismenya juga begitu. Kalau ada bagian dari bumi, kita angkat, kita lepas, dia pasti jatuh kembali ke bumi. Karena bumi itu tempatnya di bawah. Nah, itu berarti Allah memberi perilaku pada setiap benda yang Dia ciptakan. Sehingga sesuatu itu pasti mengikuti sistem yang telah Allah terapkan pada lingkungannya. Kemudian Allah memaksa semua ciptaannya itu untuk mengikuti sistem tersebut. Jadi Allah membuat sistem bumi mesti di bawah. Maka itu akan diikuti oleh bumi itu sendiri. Kalau ada partikel-partikel atau benda apapun yang dari bumi, maka dia harus mengikuti aturan yang umum tadi, dia mesti jatuh ke bawah. Dan Allah mengaturnya itu dengan paksa. Dalam mengatur semua itu, Allah tidak mengizinkan ada siapapun selain dirinya yang bisa menyaingi. Kalau Allah sudah menentukan bahwa bumi itu di bawah, nggak ada orang yang bisa menandingi Dia. Aku mau membuat batu itu tidak jatuh ke bawah, tapi jatuhnya ke atas. Nggak bisa. Atau misalnya, aku mau membuat batu mengambang di udara. Nggak bisa. Artinya, Allah tidak bisa ditantang. Allah itu maha perkasa dan maha memaksa. Memaksa agar batu itu tunduk sesuai dengan sistem dan mekanisme yang dibuat oleh Allah. Nah, Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Katakan Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu. Udah deh, sebut apa saja. Semua pasti ciptaan Allah. Karena yang bukan ciptaan itu hanya Allah sendiri. Maka kita sebut apa saja selain Allah, pasti itu ciptaan Allah. Terus penciptaan Allah itu ada yang kelakuannya itu seragam. Kelakuannya itu seragam. Kalau seragam berarti penciptanya itu hanya satu. Al-Wahid wa huwal wahid. Allah itu satu. Karena kalau yang mengatur, yang menciptakan itu lebih dari satu, kacau. Dan Allah mengatur alam raya ini bagiannya banyak sekali. Di bumi aja itu ada batu, ada air, ada pasir,
ada tanah aja tuh ada pasir, ada lempung dan sebagainya. Itu semuanya mempunyai karakter sendiri-sendiri dan karakter itu membuat benda-benda itu mempunyai perilaku sendiri-sendiri. Perilaku itu akan tetap karena apa? Dipaksa oleh Allah. Nah, bahwa Allah itu memaksa, Asmaul Husnanya Al-Qahhar. Al-Qahhar, Maha memaksa. Karena Allah itu memaksa dan tidak bisa ditandingi oleh orang lain, maka seringkali Al-Qahhar diartikan sebagai perkasa. Ya. Jadi bahasa Indonesia itu nggak ada arti yang tepat untuk Al-Qahhar. Tapi asal pemahamannya itu mendekati itu, oke, kita pakai. Jadi Al-Qahhar itu Maha memaksa. Kalau alam raya ini tidak dipaksa, kacau. Misalnya batu, ada yang membangkang. Enggak, aku nggak mau jatuh, aku mau mengambang aja di udara. Nah, kalau ada batu yang mengambang di udara, kita naik motor nggak berani tuh. Kita naik motor, nanti kalau tiba-tiba ada batu yang mengambang, kepala kita kena. Enggak, harus jatuh gitu. Jadi dipaksanya oleh Allah itu untuk keteraturan alam raya ini. Ya, kita kadang-kadang meniru memaksa itu dengan batas tertentu tentunya ya. Dengan batas tertentu misalnya kalau kita membuat perusahaan, kita itu mempunyai tujuan tertentu ketika membuat perusahaan, terus kita merekrut karyawan. Kita paksa karyawan itu bekerja sesuai dengan keinginan kita. Kalau dia tidak mau mengikuti keinginan kita, pecat. Karena kalau dia tidak mengikuti aturan kita, dia kacau. Ya, jadi alam raya ini kalau ada yang tidak nurut, kacau alam raya ini. Ya, oleh karena itu Allah itu Qahhar, Maha memaksa. Nah, karena semua makhluk itu tidak bisa dan tidak mampu melawan peraturan Allah, mereka memastikan diri untuk tunduk patuh. Ya udah deh, aku tunduk patuh saja kepada Allah. Mengikuti apapun yang diperintah oleh Allah, yang diatur oleh Allah. Nah, sebagaimana dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. Allah menciptakan bumi, kemudian juga menciptakan langit. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ itu menciptakan bumi, terus ceritanya Allah juga menciptakan langit. Nah, itu pakai istawa. Di sini diartikan menuju. Menuju itu bukan berarti Allah pindah dari bumi ke langit, bukan. Menciptakan bumi, terus menuju menciptakan langit. Jadi menujunya itu dalam penciptaannya. Wahya dukhan. Langit itu waktu itu berupa dukhan. Dukhan itu di sini saya copy paste, artinya asap. Tapi ada yang menerjemahkannya itu fog. Fog itu kelembaban air di dalam udara. Nah, itu wallah alam mana yang benar. Kemudian Allah berfirman kepada langit dan bumi, I'tiya taw'an aw karha. Hai bumi dan langit, tunduklah kamu baik secara sukarela maupun secara paksa. Kamu harus tunduk. Mereka menjawabnya, qalata ataina ta'i'in. Kami tunduk patuh dengan sukarela Tuhan. Ya, jadi alam raya ini semua sudah tunduk patuh secara sukarela kepada Allah. Manusia gimana? Manusia itu ada bagian yang dipaksa karena kita kan terdiri dari badan, jasad, materi, dan roh yang bukan materi. Nah, yang materi, badan kita ini ngikuti aturan ini, tunduk patuh. Jadi kalau badan kita diangkat, kemudian dilepaskan, kita pasti jatuh ke bumi. Karena badan kita ini, materinya itu tadinya, dulunya itu terbuat dari bagian-bagian dari bumi. Maka pasti jatuh ke bawah. Badan kita sudah tunduk patuh kepada Allah.
Tapi roh kita ini yang bisa tunduk, bisa tidak. Jadi ada orang disuruh, ayo sholat. Ada yang sholat, berarti dia tunduk. Tapi ada yang enggak, dia membangkang. Nah, jadi roh kita itu diberi kebebasan. Kebebasan untuk taat atau tidak. Cuma karena di dalam roh itu ada akal yang bisa berpikir, bisa membuat pertimbangan akibatnya baik atau buruk, maka diserahkan oleh Allah, terserah kamu roh, nurut atau tidak. Kalau kamu nurut, kamu akan hidup dengan nyaman di dunia, dan nanti di akhirat kamu akan tinggal di surga. Nah, karena sudah diberi akal, udah pilih sendiri. Mau sholat atau tidak, terserah kamu. Yang menanggung kamu sendiri. Ya. Jadi untuk benda-benda ciptaan Allah selain roh, itu tidak ada pilihan harus tunduk patuh kepada Allah. Tapi untuk roh, kita diberi kebebasan. Makanya disebutkan oleh Allah, la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan di dalam masalah agama. Karena agama itu urusannya roh, bukan urusannya badan kita. Nah, karena Allah itu satu-satunya yang bisa mencipta, maka Allah adalah yang paling kuat. Nah, kalau Allah membuat matahari sebesar itu, sepanas itu, berarti Allah itu kuat. Dia tidak tersentuh atau tidak terpengaruh oleh panasnya matahari. Dia tidak terpengaruh oleh besarnya matahari. Gimana bisa terpengaruh? Itu yang membuat Allah sendiri kok. Nah, karena tidak bisa dipengaruhi secara negatif oleh siapapun, berarti Allah itu menang. Ya. Tidak mungkin ada makhluknya, apakah itu manusia atau angin atau api atau apapun yang bisa mengalahkan Allah. Nggak mungkin. Ya. Allah menyebutnya, awalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak pernah jalan-jalan di muka bumi? Jalan-jalan sambil bumi, sambil mikir, jangan hanya jalan aja, mikir, lihat, ini ada batu, ada air, oh kelakuannya beda-beda. Terus, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, lihat. Nah, ini bukan materi berupa benda, tapi berupa manusia. Coba lihat generasi-generasi yang lalu. Loh, generasi yang lalu kan sudah mati. Oh, berarti melihatnya ini bukan melihat pakai mata, tapi melihat pakai pikiran. Ya, melihat itu bisa melihat pakai mata, bisa melihat pakai pikiran. Bahasa Inggris saja juga begitu. I don't see it, aku tidak melihatnya. Ya, karena terlalu kecil, aku tidak bisa melihat itu pakai mata. Tapi kalau misalnya, kamu tahu nggak, Allah itu maha perkasa. Terus jawabannya, oh I see, aku melihatnya itu pakai pikiran. Jadi see di situ artinya mengetahui. Jadi apakah orang-orang itu tidak jalan-jalan di muka bumi lalu terus mereka itu melihat bagaimana akibat bagi orang-orang generasi sebelumnya. Kalau kita di belakang itu bisa mempelajari generasi sebelumnya yang kita sebut sejarah. Wa kanu asyadda minhum quwwah, mereka itu lebih kuat daripada mereka. Misalnya ada seorang raja yang diktator, semena-mena. Terus dia merasa bahwa dia perkasa, tidak bisa dipenjarakan, dia tidak bisa diganggu dan sebagainya. Lihat dong sejarah. Firaun itu kan lebih kuat daripada kamu. Firaun itu dihancurkan oleh Allah. Karena berbuat semena-mena. Kalau kamu jadi raja, jadi presiden, kok berbuat semena-mena, awas, kamu nanti akan menerima akibat seperti yang dialami oleh Firaun. Terus, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Tidak ada satu apapun, baik yang di langit maupun di bumi, yang bisa mengalahkan Allah. Nggak ada. Tidak ada. Jadi artinya Allah itu menang. Nah, menang itu bahasa Arabnya aziz, ya, al-aziz. Di ayat ini kebetulan tidak disebutkan kata al-aziz. Nanti akan ada. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah itu
maha mengetahui dan maha kuasa. Nah, dengan demikian Allah itu layak disebut sebagai yang maha mulia. Tadi saya sebut maha mulia itu karena menang, ya, karena menang tidak terkalahkan. Menang tidak terkalahkan itu berarti perkasa. Orang yang perkasa tidak bisa terkalahkan itu berarti dia mulia. Jadi Allah itu mulia, perkasa. Nah, itu dalam bahasa Arab itu disebut Al-Aziz. Padahal tadi ada perkasa itu terjemahan dari Al-Qahar. Tapi ketika kita lihat bacaan terjemah begitu, Al-Aziz artinya juga perkasa. Ya, karena kita tidak punya kata-kata yang sama persis artinya dengan Al-Aziz dan Al-Qahar. Sehingga Al-Aziz kita artikan perkasa, Al-Qahar juga kita artikan perkasa. Jadi karena Allah itu tidak terkalahkan, berarti Allah itu perkasa. Dan karena perkasa, maka Allah itu yang mulia, yang maha mulia. Coba firman Allah, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah sudah memastikan, aku pasti menang. Begitu pula utusanku. Aku dan utusanku pasti menang. Artinya tidak terkalahkan. Kalau tidak terkalahkan, itu berarti Allah itu maha kuat. Dan Allah itu maha perkasa. Allah maha mulia. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha mulia atau maha perkasa. Nah, ini tadi dikatakannya bahwa aku dan utusanku pasti menang. Ini dulu siapa itu? Raja Romawi. Nah, itu pernah bertanya kepada Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan sebagai pedagang dengan rombongan, lalu dipersilahkan datang ke kerajaan. Terus rajanya bertanya, aku dengar di kotamu ada seorang yang mengaku jadi nabi ya? Iya. Siapa namanya? Muhammad. Kelakuannya gimana? Diuraikan, kelakuannya begini-begini. Dia pernah bohong nggak? Enggak. Dia ada yang mengikuti dia nggak? Ada. Pengikut dia yang sudah memutuskan mengikuti dia, ada yang mundur kembali nggak? Nggak ada. Jadi begitu mengikuti Muhammad, tidak ada yang kemudian berbalik, pasti mengikuti terus. Terus pertanyaan itu macam-macam. Lalu terus raja ini bilang, oh kalau begitu dia betul-betul nabi itu. Nabi itu karakternya seperti itu. Cuma dia tidak berani masuk Islam. Ya, karena orang tidak berani masuk Islam itu macam-macam sebabnya. Ya, kalau dia begitu masuk Islam, dia akan diberontak oleh rakyatnya, diberontak oleh pejabat-pejabat. Jadi dia mengakui Muhammad itu utusan Allah, tapi tidak mau masuk Islam karena alasan politik. Di Indonesia banyak begitu. Coba orang-orang suku-suku tertentu di sini. Aku percaya Islam, tapi kalau aku masuk Islam, aku dikucilkan oleh saudara-saudaraku, oleh keluargaku. Aku nggak berani. Wah, jadi mereka mengakui Islam itu benar, tapi tidak berani menjadi Muslim karena alasan ketakutan, ancaman dari keluarga. Nah, oleh karena itu, kita yang mau menjadi Muslim dengan sukarela, itu sudah pilihan Allah. Ya. Nah, Allah itu menentukan bahwa utusanku pasti menang. Nah, suatu saat Nabi Muhammad itu mengirim tentara ke sana untuk perang karena gubernurnya Raja Romawi itu melanggar peraturan. Pada waktu itu ada peraturan tidak tertulis bahwa seorang utusan dan pedagang itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu itu tidak boleh dirampok, nggak boleh dibunuh. Nah, ada utusan Nabi Muhammad 2 orang ke gubernurnya mereka dibunuh. Karena dibunuh maka Rasulullah mengirim tentara.
mengirim tentara itu sampai di kota yang dituju itu tentaranya nggak ada, pada menyingkir dari kota itu. Jadi Rasulullah menang tanpa perang. Terus masuk ke kota yang lain, demikian juga tentaranya pergi ke sana. Karena raja itu waktu ketemu Abu Sufyan mengatakan itu Nabi benar. Kalau dia Nabi, dia perang tidak mungkin kalah, pasti menang. Contohnya misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu nggak pakai senjata tapi menang. Ya. Apalagi yang pakai senjata. Ya. Senjata yang sederhana seperti Nabi Daud itu hanya pakai ketepel tapi bisa menang. Jadi raja ini mengakui kalau namanya Nabi itu kalau perang pasti menang. Maka karena ada keyakinan itu, dari itu dia diberitahukan kepada orang-orang, kepada anak buahnya, ketika tentaranya Nabi Muhammad datang, mereka nggak berani melawan karena pasti kalah deh, gitu. Ya. Karena siapapun di antara makhluk itu tidak akan bisa mengalahkan Allah, maka mereka sama sekali tidak memiliki kemuliaan. Gimana mau mengakui kemuliaan? Oh, tidak menang. Ya, jadi kita ini manusia tidak punya kemuliaan. Nah, yang punya kemuliaan siapa? Ya yang menang. Jadi kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Allah saja. Allah itu maha menang, maha perkasa. Tapi bagaimana kalau kita sebagai manusia ingin memperoleh kemuliaan? Bisa nggak kita menjadi mulia? Bisa. Tapi ingat, yang punya kemuliaan itu Allah. Maka kalau kita kepengen mulia, kita mintanya kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, kita mesti pelajari kriterianya apa sih orang yang dibuat mulia oleh Allah. Nah, kalau kita sudah mengetahui kriterianya itu, kita mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kriteria itu. Kalau kriteria itu kita penuhi, Allah pasti membuat mulia. Ya, jadi kita, orang-orang yang beriman, bisa memperoleh kemuliaan dengan cara macam-macam. Antara lain memohon kepada Allah, minta. Allah, muliakanlah kami. Biasanya kita tidak menyebut muliakan saya, bukan. Tapi muliakanlah orang-orang yang beriman. Muliakanlah orang-orang yang Islam. Itu doanya, Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Ya Allah, a'izza, ya, gitu. Akar katanya sama dengan aziz, sama dengan mu'izz. Ya Allah, muliakanlah Islam dan pemeluk-pemeluknya. Tidak layak bagi kita ini meminta kemuliaan kepada selain Allah. Kenapa? Ya, yang lain kan nggak punya kemuliaan. Tapi banyak orang yang minta kemuliaan kepada selain Allah. Mestinya kalau kita mau mulia, mintanya kepada Allah. Dan Allah itu memberi kita kata kunci agar kita bisa memperoleh kemuliaan sebagai pemberian dari Allah. Yaitu apa? Dengan berperilaku baik dan dengan amal soleh. Seseorang berperilaku baik jika dia tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah baik karena apa? Semua di lingkungan kita kan semuanya sudah tunduk kepada Allah. Kalau kita tidak tunduk, berarti kita berperilaku menyimpang atau bertentangan dengan lingkungan kita. Ya, kalau kita berperilaku bertentangan dengan lingkungan kita, hancur sendiri kita. Ya, jadi kalau semua sudah tunduk, ya udah kita ikut tunduk aja. Nah, kalau kita tunduk, caranya gimana? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Jadi intinya adalah bahwa yang mempunyai kemuliaan hanya Allah. Maka kalau kita ingin mulia, kita minta kepada Allah. Ya, karena kemuliaan hanya milik Allah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Siapa yang mengharapkan kemuliaan, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Ya, kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal soleh dinaikkan kepadanya. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, perbuatan baik itu nanti akan nyampe kepada Allah. Artinya itu akan dilaporkan kepada Allah oleh malaikat. Dan tanpa dilaporkan Allah juga tahu. Ya. Kalau Allah bisa membuat seseorang menjadi mulia, maka Allah juga bisa membuatnya hina. Ya, jadi kalau orang mengikuti
kriteria yang ditentukan oleh Allah, bisa mulia. Tapi kalau orang perilakunya bertentangan dengan kriteria itu, ya hina. Ya, jadi Allah bisa memuliakan, bisa menghinakan. Kalau Allah itu memuliakan, kita menyebutnya Al-Mu'izzu. Allah menghinakan, itu kita menyebutnya Al-Mudhillu. Kemudian bagi manusia, kemuliaan itu wujudnya apa sih? Kemuliaan dari Allah itu pemberian dari Allah. Pemberian Allah itu kita tangarai sebagai indikasi. Indikasinya apa? Antara lain rezeki. Kita perhatikan. Allah kalau memberi rezeki yang banyak kepada seseorang, nanti orang lain kan menghormati dia. Apalagi kalau masyarakatnya itu matre. Mereka lebih menghormati orang kaya. Cuma bedanya gini, kalau orang itu kaya dengan rezeki yang halal, itu mulianya murni. Tapi kalau dia kaya dari rezeki yang tidak halal, itu semu. Misalnya begini, kita jalan-jalan. Ini rumah ini gede, paling gede dan mewah. Rumah siapa ini? Terus ada yang bilang, oh itu rumahnya si A, pejabat Anu, gitu ya. Ya saya tidak usah menyebut ya, pejabat Anu. Oh, pantesan. Jabatan itu kan runyam sekali, rawan sekali korupsi. Ya, karena orang yang menjabat itu bisa mendapatkan sogokan dari kiri dan kanan. Kiri kasih sogokan, kanan kasih sogokan. Terus bahkan yang di kiri dan di kanan itu bersaing untuk banyak-banyakan. Karena apa? Yang menyumbangnya banyak, yang nyokoknya banyak, yang dibela. Yang tidak menyumbang atau yang tidak memberi, tidak dibela. Oh, pantes. Tapi kan di dalam hati itu mulianya karena sogokan. Itu semu, tidak murni. Jadi orang tidak respect gitu ya. Nah, kita lihatlah belakangan ini kan banyak orang yang flexing gitu. Kemudian kita menganggap itu kekayaan itu kan dari hasil korupsi. Itu bukan rezeki yang semacam itu. Yang membuat orang itu mulia karena rezeki itu rezeki yang halal. Ya. Bisa juga kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu berupa jabatan. Jabatannya naik. Oh, lagi jabatan itu juga jabatan yang baik itu kan jabatan yang karena prestasi seseorang, bukan karena kepentingan atasan. Ya, karena atasan itu kalau mempunyai zaman sekarang misalnya, kalau atasan itu mempunyai target tertentu, dia mengangkat seseorang menjadi pejabat, tapi dipilih orang yang mau nurut kepada dia. Misalnya, aku tunjuk kamu jadi ini ya, tapi nanti kamu setor dalam 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun, setor sekian triliun. Loh kok begitu? Coba aja lihat, lembaga ini punya anggaran 10 triliun. Dari 10 triliun itu kamu bisa ngambil 3 triliun, bisa ngambil 4 triliun. Nah nanti kamu setorin ke saya atau kepada teman-teman saya begitu. Nah itu bukan pejabat yang dimuliakan oleh Allah. Pejabat yang dimuliakan oleh Allah itu yang mengikuti mekanisme yang wajar karena prestasinya, karena kejujurannya dan sebagainya. Terus dia begitu menjadi pejabat, dia dihormati orang lain. Kalau tidak begitu, dia jadi pejabat, dicipirin oleh orang. Nah, misalnya Allah juga bisa memberikan kemuliaan seseorang dalam bentuk kesabaran. Orang yang sabar itu biasanya dimuliakan. Bisa juga berupa hal-hal yang lain, misalnya keilmuan. Ya. Jadi Allah itu kalau memberikan kemuliaan bisa dalam bentuk-bentuk yang orang-orang lain itu menganggap itu layak dihormati. Coba firman Allah, kita diajari memanggilnya Allah itu seperti ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan, wahai Allah, Engkaulah raja di raja. Engkau memberi kekuasaan kepada yang Engkau
kehendaki. Dan engkau mencampakkan kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Terus wa tu'izzu man tasya. Nah, kata mu'iz itu dari kata ini ya. Wa tu'izzu, dan engkau memuliakan atau membuat mulia man tasya kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tudzillu. Nah, ini kata ini kemudian menjadi al-mudzillu ya. Wa tudzillu man tasya, dan engkau membuat hina kepada orang yang engkau kehendaki. Kita seorang muslim menganggap semua yang ditentukan oleh Allah itu baik. Jadi biyadikal khair, semuanya baik yang ada di tanganmu. Jadi Allah membuat seseorang menjadi presiden, menjadi apa itu ya baik. Tapi hati-hati ya. Baiknya itu kalau misalnya kok pejabatnya kok curang begitu. Baiknya di mana? Baiknya itu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kadang-kadang baiknya itu imbas dari pemimpin yang adil, itu lalu terus makmur. Tapi kalau misalnya pejabatnya pada korupsi, baiknya di mana? Jadi pelajaran bagi kita. Karena kita seringkali belajar pakai teori aja nggak bisa. Tapi kita baru bisa paham kalau ada bukti kenyataan. Ya, seperti misalnya kalau para pejabat pada korupsi, pelajarannya apa? Kalau pejabatnya pada korupsi pasti rakyatnya miskin. Kok begitu? Iyalah. Korupsi itu antara lain ngambil harta dari APBN. APBN itu dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk pajak. Jadi orang-orang masyarakat rakyat itu dipunguti pajak, masuk ke kantongnya pemerintah, terus dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek. Jadi duit dari masyarakat dikumpulkan oleh pemerintah, dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk proyek-proyek dan gaji-gaji dan sebagainya. Kalau dikorupsi, uang yang masuk misalnya 100, terus yang 40 atau yang 50 ditahan. Yang 50 atau yang 60 dikembalikan kepada masyarakat. Artinya duit ini makin hari makin sedikit, makin kering. Karena makin sedikit jumlah uang yang beredar, ya bekerja sulit dong. Kalau mau membayar gaji nggak ada duitnya kok. Gitu. Jadi salah satu indikasi keburukan pemerintahan, kalau rakyat pada miskin, itu ada tanda korupsi. Nah, itu ada tanda karena kemiskinan itu akibat. Nah, terus di mana itu harus dikejar? Nah, karena kalau tidak, nanti siapapun yang berkuasa semena-mena, akhirnya rakyat yang selalu menjadi korban. Ya. Terus kita orang-orang yang beriman mengetahui bahwa hanya Allah yang memiliki kemuliaan, sehingga kita meminta kemuliaan hanya kepada Allah. Nah, berbeda dengan kita, itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik nggak tahu bahwa yang mempunyai kemuliaan itu Allah saja. Indikasinya apa? Mereka minta kemuliaan dari orang kafir. Yang saya maksud orang kafir itu orang yang tidak menerapkan ajarannya Allah. Dia mengaku muslim, kalau dia tidak menerapkan ajaran Allah, dia kafir. Dia kafirnya itu, ini, mohon maaf ya, ini kafirnya ini artinya dia tidak mengakui aturan Allah sebagai hal yang perlu diterapkan. Ya. Jadi Allah menyuruh sholat, terus orang tidak sholat. Hakikatnya dia kafir. Kenapa? Dia tidak mengakui bahwa sholat itu diperintah oleh Tuhan. Gitu. Karena dia tidak mengaku itu diperintah, maka dia tidak mau sholat. Ya. Jadi saya menyebut kafir ini bukan tidak ada sentimen negatif, lalu kita mengatakan dia kafir. Jangan. Ini kita ngomong kafir dan beriman itu di benak kita. Ya. Bagaimana kita berpikir tentang ketuhanan. Nah, saya tadi mengatakan orang mukmin itu minta kemuliaan kepada Allah. Maka caranya gimana? Nurut aja kepada Allah. Tapi orang yang munafik, mungkin mereka mengaku beriman kepada Allah. Nah, kasarnya mengaku muslim lah, ya.
kasarnya. Tapi lebih baik saya bilang dia mengakui beriman kepada Allah, tapi dia minta kemuliaan kepada orang kafir. Tadi saya bilang kemuliaan itu bisa berupa uang, harta, rezeki, bisa berupa jabatan, bisa berupa pengakuan dan sebagainya. Nah, mintanya kepada orang kafir. Orang yang tidak menerapkan agama, tidak menerapkan ajaran Allah, mempunyai kekuasaan. Terus orang-orang Islam mengharapkan kemuliaan dari orang-orang ini. Supaya apa? Supaya diberi kekuasaan. Jadi yang namanya kingmaker pasti dikerubutin orang. Orang-orang yang mengharapkan jabatan dari dia. Nah, mestinya kalau mau mengharapkan kemuliaan kepada Allah, caranya gimana? Berperilaku baik, artinya membuat track record yang baik. Jadi pengalaman yang sudah-sudah itu dia jujur, dia adil dan sebagainya, itu minta kemuliaan kepada Allah. Tapi banyak orang minta kemuliaan tidak kepada Allah, tapi kepada orang kafir yang tidak menerapkan ajaran Allah. Tidak menerapkan gimana? Yang menyuruh korupsi. Oke, aku jadikan kamu direktur, aku jadikan kamu menteri, aku jadikan ini dan sebagainya. Tapi kamu setor ya, sekian ya. Jangankan yang jabatannya tinggi sekali, jabatannya rendah aja tuh saya pernah mendengar mintanya dalam 2 tahun itu setornya 1 triliun lebih. Kok bisa? Ya karena proyeknya ini. Kok 2 tahun? Ya karena waktu itu tahun 17. 2 tahun karena 2 tahun kemudian tahun 19 itu pemilu. Jadi orang ini diangkat supaya setor sekian triliun, nanti duitnya bisa dipakai untuk membiayai pemilu mereka. Nah, orang yang mengharapkan pangkat dari orang-orang yang nyuruh korupsi, itu munafik. Walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Allah itu yang memiliki kemuliaan. Kemudian kemuliaan itu diberikan kepada utusannya dan juga kepada orang yang beriman. Tapi walakinnal munafiqin la ya'lamun, orang munafik itu nggak tahu, nggak paham itu. Mereka tahunya ya jabatan, yang punya jabatan mereka. Nah, ini bisa kita lihat di kita. Coba yang partai-partai yang mengaku partai Islam berkoalisinya dengan siapa? Kenapa berkoalisi dengan itu? Karena partai yang ditempelin itu mempunyai suara yang banyak. Suara yang banyak itu berarti ada potensi untuk menang. Kalau dia punya potensi menang, maka partai itu bisa menjadikan orangnya menjadi presiden. Nanti kalau nempel di situ bisa mendapatkan jabatan. Lihat aja ya. Karena orang-orang munafik tidak mengetahui bahwa kemuliaan hanya dimiliki oleh Allah dan diberikan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Mereka suka mencari atau meminta kemuliaan kepada orang-orang kafir yang kebetulan sedang memiliki banyak harta, mungkin hartanya korupsi, atau sedang memegang kekuasaan. Akibatnya mereka mendapatkan siksaan yang pedih nanti di neraka. Di dunia kita lihat aja orang-orang yang seperti itu nanti kalau misalnya ketahuan korupsinya, masuk penjara. Masuk penjara itu kan penghinaan. Ya. Jadi kalau Allah itu memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang taat, yang tunduk patuh kepadanya, maka sebaliknya Allah memberi kehinaan kepada orang-orang yang mengingkarinya atau membangkang terhadap perintah-perintahnya. Kehinaan itu berlaku di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Walladzina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah." Orang yang berbuat buruk balasannya buruk, yang setimpal. Wa tarhaquhum dhillah, dan mereka menjadi hina. Ya. Mereka ditutupi dengan kehinaan. Kalau mereka terus kemudian dipenjara, itu kan kehinaan. Ma lahum minallahi min asim. Kalau mereka sudah mencari kemuliaan dari pihak lain bukan Allah, Allah tidak melindungi lagi. Ma lahum minallahi min asim. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Ka'annama ughsyat wujuhum qit'am minal laili mudhlima. Nanti akhirat mereka itu cemberut. Cemberut itu wajahnya seperti gelap begitu, tertutup seperti gelapnya malam. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka nanti kelak akan masuk neraka dan selamanya di sana.
Nah, karena yang memiliki kemuliaan hanya Allah, dan hanya Allah pula yang memberi kemuliaan kepada orang-orang yang taat kepadanya, maka orang-orang yang beriman tidak perlu gelisah. Tidak perlu gelisah kalau mereka diolok-olok oleh orang kafir dan diolok oleh orang munafik. Yang lebih banyak mengolok-olok Islam itu orang kafir apa orang munafik sih? Orang munafik, coba aja lihat di Indonesia. Yang mengolok-olok Islam itu justru orang yang mengaku Islam. Orang kafir itu jarang yang mengolok-olok, jarang sekali. Ya. Kemuliaan orang-orang mukmin itu tidak terpengaruh oleh olok-olok mereka. Udah firm, ya. Kita tuh tegar, aku di jalan yang benar, aku tidak akan jatuh. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Gak usah membuat kamu sedih omongan mereka yang menyakiti hati. Kemuliaan itu semuanya milik Allah. Huwas sami'ul alim. Dia adalah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, jadi pendeknya kita ini mengakui bahwa kemuliaan dan kehinaan itu ada di Allah karena Allah lah yang mengatur semuanya. Allah kok yang mengatur? Iya, karena Allah yang menciptakan. Oleh karena itu kalau kita mengharapkan kemuliaan, kita mintanya kepada Allah. Karena Allah satu-satunya yang mulia, Al-Mu'izz, yang mulia, Al-Aziz, yang bisa membuat mulia, yang Mu'izz. Ya, jadi Allah itu Al-Aziz, Allah itu mulia. Allah itu Al-Mu'izz, Allah membuat orang mulia. Jangan melanggar, karena pelanggaran itu akan membuat kita hina. Ya. Yang buat hina Allah dengan mekanismenya, maka disebut Al-Mudhil. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah itu maha mulia, yang disebut Al-Aziz. Karena dia yang menciptakan semua makhluk dan yang mengaturnya dengan paksa. Nah, karena Allah itu memiliki kemuliaan, maka Allah bisa memberi kemuliaan. Nah, ketika Allah memberikan kemuliaan, Allah itu bersifat Al-Mu'izz. Dan sebaliknya, Allah juga bisa menghinakan. Nah, ketika Allah membuat seseorang hina, Allah itu Al-Mudhil. Nah, orang mukmin meminta kemuliaan itu hanya kepada Allah. Dan orang munafik itu minta kemuliaan kepada orang-orang kafir. Allah memberi kemuliaan kepada mereka yang taat, dan Allah memberikan kehinaan kepada mereka yang membangkang. Semoga Allah memantapkan dan menetapkan iman di hati kita, serta memberi kita kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin.